Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi kita di channel ini, channelnya Teman Juara. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa like ya, nyalakan notifikasinya, dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang perpajakan, yaitu materi yang dipelajari di kelas 11 SMA. Untuk lebih lengkapnya kita saksikan video berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi kita di channel ini. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi berkaitan dengan materi perpajakan, yaitu tentang objek dan cara pengenaan pajak. Di video sebelumnya kita sudah menjelaskan materi tentang objek dan cara pengenaan pajak pada pajak pertambahan nilai atau PPN dan juga pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Untuk video kali ini kita akan lanjutkan materi kita berkaitan dengan objek dan cara pengenaan pajak pada pajak penghasilan atau PPH. Tujuan pembelajarannya ini sudah dijelaskan di materi sebelumnya berkaitan dengan pengertian objek pajak, style pajak, jenis objek pajak sudah kita jelaskan. Kemudian ini sekilas saja peraturan sistem perpajakan di Indonesia. Ada 5 item. Oke. Ini kita lanjutkan saja berkaitan dengan pajak penghasilan atau PPN. Tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan pengertian PPH, menjelaskan objek PPH, menjelaskan tarif PPH, dan terakhir adalah menghitung PPH terutang. Kita masuk yang pertama mengenai pengertian pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada orang pribadi atau badan atau subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Nah, siapa saja subjek pajak? Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar pajak berdasarkan kemampuan dan kondisinya. Bisa juga orang pribadi atau perorangan atau warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan. Selain itu, subjek pajak juga berbentuk badan. Dalam hal ini bisa berbentuk perseroan terbatas atau PT, perseroan komanditer atau CV, yayasan, badan usaha milik negara atau daerah, dan persekutuan lainnya. Lalu berupa apa saja objek penghasilan? Nah, objek pajak penghasilan itu adalah penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh oleh wajib pajak. Berupa apa saja? Bisa jadi berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, uang pensiun, gratifikasi, komisi, bonus, dan imbalan lainnya atas pekerjaan atau jasa. Yang kedua adalah hadiah yang berasal dari undian atau pekerjaan dan penghargaan. Kemudian ada laba usaha. Kemudian juga ada bunga premium, diskonto, imbalan karena jaminan pengembalian utang, dividen, dan juga premi asuransi. Objek pajak penghasilan bisa juga berupa royalti, sewa, dan penghasilan yang berhubungan dengan kegiatan penggunaan harta, serta penghasilan yang berasal dari usaha berbasis syariah. Bisa juga nanti tambahan kekayaan neto dari penghasilan yang belum terkena pajak, dan lain sebagainya. Ini termasuk dia objek pajak penghasilan. Lalu kita mengenal juga istilah dalam pajak ini, ada namanya penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP ini merupakan pengurang terhadap penghasilan bruto wajib pajak. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 7, di mana untuk besarnya PTKP ini biasanya selalu mengalami perubahan gitu ya. Jadi yang terbaru kita lihat di sini adalah Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian PTKP. Siapa saja yang mendapatkan PTKP? Pertama adalah wajib pajak itu sendiri atau wajib pajak pribadi
sebesar 54 juta per tahun atau per bulannya sebesar 4.500.000. Kemudian tambahan untuk wajib pajak yang sudah nikah atau yang sudah kawin itu sebanyak 4.500.000 per tahun. Kemudian juga ada tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya itu digabung dengan penghasilan suami sebesar 54 juta atau per bulannya juga 4.500.000. Kemudian untuk anggota keluarga atau anak dan sebagainya itu maksimal hanya 3 orang dan per orangnya itu PTKP-nya dapat 4.500.000 atau per bulannya 375.000 per bulan. Nah, kemudian untuk tarif pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 untuk wajib pajak orang pribadi ya. Jadi wajib pajak orang pribadi dari 0 sampai dengan 50 juta itu tarif pajaknya 5% bagi yang punya NPWP. Yang tidak punya NPWP itu 6%. Kemudian untuk penghasilan kena pajaknya 50 juta sampai dengan 250 juta itu 15% yang punya NPWP dan 18% yang tidak punya NPWP. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta itu 25% yang punya NPWP dan 30% yang tidak ber-NPWP. Dan di atas 500 juta itu 30% ya yang untuk NPWP dan 36% yang tidak punya NPWP. Nah, di sini kita juga akan mengenal istilahnya ada namanya PKP, penghasilan kena pajak. Dari mana kita dapatkan? Penghasilan kena pajak adalah penghasilan bersih per tahun dikurangi dengan PTKP. Dan perlu kita sama-sama ketahui bahwa pengenaan pajak itu nanti bertingkat gitu ya. Jadi bukan langsung misalnya penghasilan kita di 600 juta PKP-nya langsung dikalikan 30%, tidak begitu. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Oke, nanti kita contohkan dengan soal. 1. Perhitungan pajak yang terutang untuk wajib pajak orang pribadi di mana jumlah penghasilan kena pajaknya adalah 525 juta. Artinya kan di atas 500 juta. Maka apakah akan langsung dikalikan dengan 30%? Sebagaimana yang disampaikan tadi, tentu tidak. Lalu bagaimana cara perhitungannya? Kita lihat. Pertama kita ambil dulu 5% ya. 5% kalikan 50 juta. Karena kan maksimal untuk 5% itu adalah 50 juta. 5% dari 50 juta adalah 250 juta. Maaf, 2.500.000. Kemudian selanjutnya adalah 15% kali 200 juta. Dari mana asal 200 juta ini? Kita ingat bahwa penghasilan persentase atau tarif pajak yang kedua 15% itu kan mulai dari 50 juta sampai dengan 250 juta. Jaraknya antara 50 juta sampai 250 juta kan 200 juta. Jadi ini 200 juta berasal dari selisihnya ya. 200 juta kali dengan 15% kali 200 juta dapatlah 30 juta. Kemudian 25% 200 dikali 250 juta. Kita ingat tabel tadi. Tabel tadi mencatat dari 250 juta yang 25% ya. 250 juta ke 500 juta. Ini jaraknya adalah 250 juta. Berarti 25% kali dengan 250 juta. Oke, jadi begitu ya. Dapatlah 62.500.000. Kemudian sisanya adalah sebesar 25 juta. Dari mana asalnya? Ini kita jumlahkan. 550 juta tambah 200 tambah 250. Ini dapatlah sebesar 500 juta. 500 juta. Tadi nilainya yang PKP di soal tadi adalah 525 juta. Sudah kita ambil 500 juta. Jadi sisanya adalah 25 juta. 30% kali 25 juta dapatlah 7.500.000. Berapa pajak terutangnya atau PPh terutangnya? Jumlahkan 2.500.000 ditambah 30 juta
tambah 62.500.000 ditambah 7.500.000 dapatlah 102.500.000 rupiah. Oke lah, itu dia materi perhitungannya yang pertama. Yang kedua, contoh soal yang kedua adalah Pak Yusuf adalah karyawan di sebuah perusahaan. Penghasilan netonya setiap bulan adalah 25 juta. Pak Yusuf sudah menikah dan istrinya tidak bekerja dan mempunyai 4 orang anak. Pak Yusuf memiliki NPWP. Lalu berapakah pajak terutangnya setiap bulan? Nah, untuk perhitungannya kita akan jadikan dulu per tahun ya. Kita akan jadikan dulu per tahun berapa penghasilannya Pak Yusuf dalam 1 tahun. Nah, penghasilan Bapak Yusuf dalam 1 tahun adalah 12 bulan dikali dengan 25 juta. Karena penghasilannya adalah 25 juta per bulan. Dapatlah 300 juta. Kemudian kita cari lagi berapa PTKP-nya. Pertama tentu wajib pajak dulu ya. Wajib pajak 54 juta. Kemudian istri, karena dia sudah menikah, sudah punya istri, berarti dapat lagi PTKP sebesar 4.500.000. Kemudian tadi ada 4 anak. Karena dalam undang-undang tadi dinyatakan maksimal yang jadi PTKP untuk anak hanya 3 orang. Per orangnya 4.500.000, berarti 1 orang tidak diakui ya. Jadi 3 kali 4.500.000 dapat 13.500.000. Nah, maka total seluruh PTKP Bapak Yusuf adalah sebesar 72 juta. Nah, berapa PKP-nya? Kita kurangkan 300 juta dikurangi dengan 72 juta. Dapatlah nilainya 228 juta PKP. Inilah yang akan kita masukkan ke dalam tabel tarif pajak tadi. Oke, lalu bagaimana? Selanjutnya kita ambil bagian yang pertama dulu ya. Sebesar 5%. 5% dari 50 juta dapatlah 2.500.000. Nah, 15% kan posisinya di 50 juta sampai 250 juta. Berarti sisanya itu masuk ke dalam posisinya ini, posisi 250 juta ya. Artinya 178 juta karena dia masuk ke dalam 250 juta, berarti kita ambilkan saja 15%, langsung 178 juta. Karena jumlah PKP Bapak Yusuf tadi kan sebesar 228 juta. Berarti kita masukkan saja langsung 178 juta. Berarti 15% dari 178 juta dapatlah 26.700.000. Maka pajak penghasilan atau PPH terutang Bapak Yusuf adalah sebesar 29.200.000 per tahun. Nah, berapakah per bulannya? Tinggal dibagi saja. 29.200 dibagi dengan 12 bulan dapatlah 2.433.033 sekian gitu ya. Jadi maka PPH per bulannya sebesar 2.400.000-an. Oke, itu dulu materi kita pada kali ini. Untuk selanjutnya kita sambung lagi dengan materi yang lain. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.